Anda sering mengalami keluhan jantung berdetak cepat dan tidak beraturan, lemas, pusing, hingga nyeri dada? Waspada, gangguan kelistrikan jantung atau aritmia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alkindis Effect bersama saya Dr. Ayu Winda Lestari. Di video kali ini kami akan membahas mengenai gangguan kelistrikan jantung atau aritmia, yaitu suatu kondisi di mana sinyal listrik yang mengatur detak jantung tidak bekerja dengan baik. Hal ini menyebabkan detak jantung menjadi tidak teratur, terlalu cepat atau bahkan terlalu lambat. Pemicu aritmia adalah gangguan aliran impuls listrik ke sel otot jantung. Aritmia terjadi saat impuls listrik yang mengatur detak jantung tidak bekerja dengan normal. Hal ini ditandai dengan keluhan berdebar-debar. Kebanyakan gangguan irama jantung tidak berbahaya. Namun, jika kondisi aritmia ini terjadi akibat kelemahan pada otot jantung, maka dapat menimbulkan gejala bahkan komplikasi yang berbahaya, serta dapat memicu kematian. Diagnosa aritmia. Untuk mendiagnosa apakah pasien mengalami aritmia atau tidak, maka dokter akan menanyakan gejala dan melakukan beberapa pemeriksaan seperti elektrokardiogram atau EKG untuk merekam aktivitas listrik jantung dalam kondisi berbaring, Holter monitoring untuk merekam aktivitas listrik jantung ketika pasien beraktivitas selama 1 hari penuh, uji latih jantung untuk mengukur aktivitas jantung saat pasien melakukan latihan fisik seperti mengayuh sepeda statis atau berjalan di atas treadmill. Echo jantung untuk melihat struktur dan fungsi jantung dengan bantuan gelombang suara. Dokter juga dapat menyarankan beberapa pemeriksaan lain untuk mengetahui penyebab dari aritmia yang dialami oleh pasien, seperti pemeriksaan kadar gula darah, kadar elektrolit, pengentalan darah, serta USG dan hormon tiroid. Gangguan listrik jantung memiliki beberapa perbedaan dan jenisnya masing-masing. Yang pertama adalah fibrilasi atrium, yaitu suatu kondisi ketika atrium tidak berdenyut dengan normal. Saat irama jantung normal, atrium dapat mengalirkan darah ke ventrikel dengan baik. Namun saat terjadi fibrilasi atrium, maka proses ini dapat terganggu dan juga dapat diikuti dengan kondisi takikardia atau detak jantung di atas 100 kali per menit. Yang kedua adalah takikardia ventrikel, yaitu suatu kondisi ketika adanya impuls listrik yang abnormal dari ventrikel yang menyebabkan detak jantung menjadi sangat cepat melebihi dari normalnya. Seseorang yang pernah terkena serangan jantung sangat rentan mengalami kondisi ini. Yang ketiga adalah fibrilasi ventrikel, yaitu suatu kondisi yang ditandai dengan ventrikel gagal memompa darah dengan normal, atau bahkan tidak adanya darah yang dipompa oleh ventrikel menuju keluar dari jantung. Detak jantung menjadi sangat-sangat cepat, tidak terkoordinasi, dan tidak teratur. Yang keempat, sindrom Kite panjang. Terjadi ketika sistem kelistrikan jantung tidak berfungsi normal. Hal ini bisa memicu gangguan irama jantung lainnya yang mengganggu fungsi pompa jantung. Apa saja gejala yang dapat muncul akibat gangguan kelistrikan jantung atau aritmia? Peningkatan detak jantung atau takikardia, penurunan detak jantung atau bradikardia, sesak nafas, pusing, nyeri dada, pingsan, banyak berkeringat, kebingungan. Apa saja sih kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan seseorang terkena aritmia atau gangguan kelistrikan jantung? Konsumsi obat flu atau alergi, sleep apnea, diabetes mellitus, hipertensi, gangguan hormon tiroid, gangguan elektrolit, penyakit katup jantung, penyakit jantung bawaan, penyakit jantung koroner, hingga kardiomiopati. Selain kondisi medis, aritmia juga dapat dipicu oleh kebiasaan atau gaya hidup yang tidak sehat, seperti mengkonsumsi minuman beralkohol, berkafein, secara berlebihan, tidak mampu mengelola stres dengan baik, kebiasaan merokok, kurang tidur,
hingga penyalahgunaan nafza. Bagaimana cara menangani aritmia? Untuk penanganan aritmia tergantung dari kondisi detak jantung pasiennya. Apakah detak jantungnya terlalu cepat atau justru terlalu lambat? Yang pertama adalah dengan obat-obatan. Dokter akan meresepkan obat anti aritmia untuk mengatasi aritmia yang terjadi. Selain itu, dokter juga akan meresepkan warfarin atau obat antikoagulan untuk mencegah penggumpalan darah. Yang kedua adalah prosedur labirin. Dalam prosedur labirin ini, dokter akan membuat sayatan pada bagian otot jantung, contohnya seperti atrium, untuk membentuk suatu pola jaringan parut. Prosedur ini diperuntukkan untuk pasien yang tidak membaik setelah diberikan pengobatan atau setelah melakukan operasi jantung terbuka. Yang ketiga, operasi bypass. Operasi bypass berfungsi untuk mengatasi penyumbatan pada arteri koroner, terutama yang mengalami penyumbatan 100% atau oklusi total. Operasi bypass adalah suatu prosedur untuk membentuk jalur pintas di sekitar pembuluh darah yang mengalami penyumbatan. Yang keempat adalah alat pacu jantung. Dokter akan memasang alat pacu jantung di bawah kulit, tepat di bawah tulang selangka. Alat pacu jantung ini dapat mengembalikan detak jantung yang terlalu lambat menjadi normal. Yang kelima adalah Implantable Cardioverter Defibrillator atau ICD, yaitu suatu alat kecil yang dipasang pada dada. Alat ini bertujuan untuk pasien yang memiliki resiko henti jantung mendadak. Implan alat ini dapat mendeteksi gejala henti jantung dan dengan cepat atau secara otomatis mengalirkan impuls listrik untuk mengatasinya. Yang terakhir adalah tindakan ablasi. Dokter akan melakukan tindakan ablasi dengan prosedur kateterisasi jantung. Tindakan ablasi jantung ini bertujuan untuk mengatasi aritmia dengan cara membuat jaringan parut untuk memblokir aliran listrik yang tidak teratur dan mengembalikan detak jantung kembali normal. Tindakan ablasi jantung ini baru dilakukan jika pemberian obat-obatan, kardioversi atau alat pacu jantung tidak membuahkan hasil. Tindakan ablasi jantung memang dapat menyembuhkan aritmia. Namun, tahukah Anda, tindakan ablasi jantung ini juga dapat memiliki risiko komplikasi yang dapat timbul. Contohnya seperti kerusakan pembuluh darah akibat masuknya kateter, perdarahan atau infeksi di lokasi masuknya kateter, kerusakan katup jantung dan sistem konduksi jantung, aritmia baru atau justru semakin memburuk, detak jantung lambat yang membutuhkan alat pacu jantung, pembekuan darah di kaki atau paru-paru yang disebut tromboemboli vena, stroke atau serangan jantung, penyempitan pembuluh darah yang membawa darah antara paru-paru dan jantung, atau stenosis vena pulmonal, kerusakan ginjal karena zat kontras, kematian meski kasusnya jarang terjadi. Bagaimana Klinik Al-Kindi menangani kasus penyakit aritmia? Klinik Al-Kindi dapat menangani penyakit aritmia dengan cara integrated medicine atau menggabungkan pengobatan herbal dengan pengobatan konvensional. Contohnya seperti kasus berikut ini. Pasien datang dengan keluhan mudah lelah, nafas pendek, dan rasa berdebar-debar. Kami pun melakukan pemeriksaan elektrokardiografi atau EKG untuk mengetahui kondisi kelistrikan jantung pasien. Dan ternyata didapati adanya atrial fibrilasi atau fibrilasi atrium. Hal ini disebabkan oleh adanya gangguan konduksi listrik akibat adanya kematian pada sel-sel jantung pasien yang disebabkan oleh penyumbatan pada arteri koroner. Atrial fibrilasi adalah salah satu jenis aritmia atau gangguan irama jantung. Gejala yang timbul akibat atrial fibrilasi ini bisa hilang timbul, berlangsung lama, atau bahkan permanen. Perlu Anda ketahui, penyakit atrial fibrilasi ini dapat berakibat fatal jika tidak ditangani dengan tepat. Apalagi jika gerakan jantungnya tidak beraturan, dapat menyebabkan risiko terjadinya penggumpalan darah pada pembuluh darah jantung ataupun otak. Jika penyumbatan terjadi pada pembuluh darah otak, maka dapat menyebabkan risiko stroke, sedangkan jika terjadi pada pembuluh darah yang ada pada jantung, maka dapat meningkatkan risiko serangan jantung. Kami pun memberikan tata laksana herbal dengan program Cardiac Safe, di mana program ini bertujuan untuk meregenerasi sel-sel jantung yang mengalami kematian atau infark, sehingga sel-sel jantung dapat kembali berkontraksi secara normal dengan cara menghambat kerusakan jantung dan memperbaiki atau meningkatkan kontraktilitas ventrikel melalui metode antioksidatif
antiinflamasi, dan anti-apoptosis. Apa yang terjadi setelah menjalani program Cardiac Safe? Setelah menjalani program Cardiac Safe dari klinik Alkindi, impuls listrik jantung pada pasien telah kembali normal, ditandai dengan irama jantung yang teratur. Hal ini terjadi akibat adanya regenerasi pada sel-sel jantung yang semula mengalami kematian atau infark akibat adanya perbaikan pada mikrosirkulasi. Ternyata, pengobatan herbal dengan formula dan dosis yang tepat justru dapat menangani penyakit aritmia atau gangguan irama jantung. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau Anda bisa hubungi customer service kami di nomor 0819 820 221. Jangan lupa share video ini ke orang-orang yang Anda sayangi atau kerabat Anda yang mengalami gangguan irama jantung. Saya Dr. Ayunda Lestari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.